Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurliana, guru IPA dari SMP Satap SMP Negeri 1 Kulisusu, sekaligus ketua penggerak untuk komunitas belajar, sahabat belajar SMP Satap SMP Negeri 1 Kulisusu. Untuk mendukung terwujudnya program Merdeka Belajar pada implementasi kurikulum Merdeka, maka komunitas belajar kami menjadi wadah untuk saling berdiskusi dan saling berkolaborasi. Dan kegiatan kemarin yang kami lakukan sebelum masukin tahun ajaran baru 2023, yaitu kami merancang bagaimana membuat asesmen diagnostik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi asesmen diagnostik yang kami lakukan kemarin itu berdasarkan pada hasil pembelajaran kami bersama di PMM, kemudian pengalaman saya selama mengikuti program guru penggerak angkatan 6, juga dari seminar komunitas belajar antar sekolah yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dokumentasi komunitas belajar sahabat belajar SMP Satap SMP Negeri 1 Kulisusu. Kegiatan yang pertama yaitu kami berdiskusi tentang apa sih asesmen diagnostik itu dan bagaimana cara merancangnya dalam pembelajaran. Cukup satu kali saja di awal semester atau tiap bab kita lakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu bisa kita lakukan per tujuan pembelajaran, bisa juga kita lakukan per materi pembelajaran, tergantung dari kebutuhannya itu, dari kondisinya anak-anak. Nah, kalau asesmen non kognitif itu bisa 2 kali, misalnya bisa 1 atau 2 kali. Tapi kalau biasanya sih kalau saya tahu ya sekali mungkin kalau asesmennya non kognitif. Nah, materi belajar itu artinya dia masih menggunakan pembelajaran sebenarnya, tetapi prinsipnya itu ya kita harus menggunakan PKM. Kan ada KI sama ada KD-nya tuh kalau di kurang 13. Nah, tujuan pembelajaran Iya. KD di situ atau kita buat sendiri. Nah, itu nanti seandainya bagus jaringan kita buka PMM, nah situ semua ada itu. Sekarang kan ada namanya capaian pembelajaran. Nah, dari capaian pembelajaran inilah kita turunkan beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ini bisa kita turunkan dari CP-nya, CP yang ada, mudah-mudahan bagusnya ingatkan, bisa kita turunkan dari CP, bisa juga kita kembangkan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran inilah kita membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Ini dari PP. Iya, ini dari PP. Sekarang baru aja. Kesempatan berikutnya, kami kembali merancang asesmen diagnostik dan kali ini saya mengerahkan teman-teman untuk langsung login ke PMM. Setelah melakukan diskusi beberapa kali, selanjutnya kami pun mulai menerapkan asesmen diagnostik di kelas. Secara umum, kami lebih sering melakukannya secara konvensional, yaitu memberikan secara langsung beberapa pertanyaan awal kepada peserta didik, baik secara lisan maupun tulisan. Hal ini karena lebih sesuai dengan kondisi sekolah kami yang jaringannya belum memadai. Di sini bisa dilihat ada Ibu Indah Mawarni Gafur, guru matematika di SMP Satap SMP Negeri 1 Kulisusu, yang memberikan asesmen diagnostik berupa menjawab beberapa soal perkalian yang telah disiapkannya pada lembar teka-teki silang. Ia mengecek kemampuan awal peserta didik tentang perkalian sebelum memberikan materi tentang bilangan bulat yang akan dibawakannya nanti. Di awal tahun ajaran baru 2023 ini, saya pun telah melakukan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan tentang minat peserta didik terhadap pelajaran IPA. Saya juga melakukan asesmen diagnostik kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan awal peserta didik tentang ilmu sains. Sebab materi yang akan saya berikan nantinya adalah hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap peserta didik. Siapa yang pilih ini mikrofonnya tadi? Silakan. Oke, silakan. Oke, sekarang saya mau Pak Ais mengatakan alasannya kenapa mengatakan mikrofon itu penting untuk sains. Mikrofon penting untuk sains karena
kacamata untuk melindungi mata dalam mengamati. Iya, boleh. Oke, itu kacamata. Oke. Saya pilih penggaris, penting untuk sains, membuat pengamatan teliti. Oke, membuat pengamatan lebih teliti karena menggunakan penggaris. Tepuk tangan. Setelah melakukan asesmen diagnostik tersebut, selanjutnya saya akan melakukan penilaian terhadap kemampuan awal peserta didik, utamanya penilaian terhadap asesmen diagnostik kognitif. Jadi ini adalah skor asesmen diagnostik kognitif yang diperoleh oleh peserta didik. Kemudian dari skor ini saya mengkategorikan peserta didik ke dalam 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Dari pengkategorian inilah nantinya saya akan memberikan pelayanan kepada peserta didik, yakni berupa pengayaan untuk peserta didik yang paham utuh, penguatan untuk peserta didik yang paham sebagian, dan pelajaran sepenuhnya bagi peserta didik yang tidak paham sama sekali tentang sains. Faiz, kita baru saja melakukan asesmen diagnostik yang merupakan pengantar pembelajaran kita. Tadi ikut kan? Bisa beri testimoninya, Nak? Ya. Tadi Ibu Guru meminta kami untuk melihat salah satu peralatan laboratorium yang menurut kami penting untuk sains. Dan saya sangat senang karena membuat saya berpikir tentang pentingnya alat tersebut digunakan. Oke, terima kasih Faiz ya. Saya sangat senang karena telah melihat dan menyentuh beberapa peralatan laboratorium. Oke, terima kasih. Demikianlah kegiatan komunitas belajar yang giat kami lakukan akhir-akhir ini. Semoga menjadi awal yang baik bagi kami sebagai pendidik di SMP Satap, SMP Negeri 1 Kulisusu, dan dapat menginspirasi ibu dan bapak guru hebat. Baik, sebelum video ini saya akhiri, berikut ini adalah testimoni dari kepala sekolah SMP Satap, SMP Negeri 1 Kulisusu, dan juga testimoni dari rekan sejawat di sekolah kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Saudin SAG, Sekolah SMP Satap 1, SMP Negeri 1 Kulisusu. Alhamdulillah, dengan adanya komunitas belajar di sekolah kami yang yaitu komunitas belajar sahabat SMP Satap 1, SMP 1 Kulisusu, kami menjadi lebih memotivasi untuk saling berdiskusi, mencari solusi-solusi mengenai peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya dalam hal ini adalah bagaimana membuat asesmen diagnostik dalam pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran yang diberikan nantinya sesuai dengan kebutuhan implementasi kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mawarni Gafur dari komunitas Sahabat Belajar SMP Satap, SMP Negeri 1 Kulisusu. Dalam komunitas belajar di sekolah kami, belakangan ini membahas mengenai asesmen diagnostik agar pembelajaran berdiferensiasi yang kami terapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kami juga banyak belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Melalui hasil diskusi dan hasil belajar dari platform Merdeka Mengajar, alhamdulillah kami mendapat pencerahan mengenai bagaimana merancang asesmen diagnostik yang tepat dan menyenangkan bagi peserta didik, serta memberikan kami gambaran seperti apa perlakuan yang seharusnya kami lakukan terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran nantinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.